Marquez memang telah membuktikan kualitasnya di dunia balap motor dengan meraih 8 gelar juara dunia dalam karirnya. Dia memiliki 1 titel di kelas 125cc dan Moto2 serta 6 kali menjadi yang terbaik di kelas utama MotoGP. Hebatnya lagi, 8 gelar juara dunia itu didapat Marquez dalam periode 2010 hingga 2019. Titelnya di kelas MotoGP pun hanya kalah dari Valentino Rossi 7 dan Giacomo Agostini 8. Namun di BBL yang julukan Marquez sempat mengalami penurunan performa setelah kecelakaan di Jerez pada 2020. Sejumlah cedera dan perkembangan motor Honda yang minim membuatnya kesulitan bersaing di papan atas. Pada akhirnya, rider berusia 31 tahun itu memutuskan hengkang ke Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Keputusan ini diambil Marquez setelah 11 musim bersama tim pabrikan Jepang tersebut. Keputusan itu pun terbukti berhasil membawa Marquez kembali bersaing di papan atas. Dia pun finish di peringkat ketiga klasemen MotoGP 2024. Bintang asal Spanyol itu akhirnya sukses mengamankan kursi promosi di tim pabrikan Ducati musim depan. Dengan segala kehebatannya itu, Ezpeleta mengakui bahwa Marquez merupakan sosok vital di MotoGP. Menurutnya, segala perjuangan yang dilakukannya untuk bisa kembali ke jalur juara sangat luar biasa. Ezpeleta pun yakin Marquez bakal segera mengalahkan pencapaian para pesaingnya setelah pindah ke Ducati Lenovo tahun depan. Dia memprediksi Marquez akan membuat semua perhatian tertuju padanya di MotoGP 2025. Marquez menjalani debut MotoGP pada 2013 sebagai pengganti Casey Stoner. Ia melawan Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa yang lebih senior darinya. Pada 2025, ia jadi rider tertua kedua setelah Johann Zarco dan pernah melawan Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Fabio Quartararo. Kepada GP1, Marquez menyatakan para rider muda yang saat ini ia lawan memang sama-sama tangguh, namun sikap mereka lebih woles. Marquez diketahui jarang cekcok dengan para rider muda, sementara para rider senior justru kerap memusuhinya baik di dalam maupun di luar lintasan. Juga melalui GP1, Gian Antonio menyatakan bahwa beberapa pembalap memang punya sikap yang baik, namun rivalitas mereka tidaklah goyah. Mereka tetap ingin mengalahkan satu sama lain dan selalu kecewa jika gagal meraih kemenangan. Gian Antonio sendiri tak memungkiri ada beberapa pembalap yang akrab dengannya, tetapi tetap sulit baginya untuk membentuk pertemanan yang sungguh-sungguh. Pembalap Italia ini pun diketahui berteman baik dengan pembalap Moto3 dari SIC 58 Quadra Corse Luca Luneta. Permasalahan finansial yang dialami KTM telah menyebar ke berbagai penjuru, termasuk perhelatan seri terakhir F1 2024 di Abu Dhabi. Rumor yang beredar di pedok menyatakan bahwa bintang F1 Lewis Hamilton berminat serius untuk membeli tim KTM di MotoGP. Bukan rahasia bahwa sejak 1 atau 2 tahun terakhir Lewis Hamilton terus berusaha memiliki tim di MotoGP. Apalagi dengan status Liberty Media sekarang sebagai owner F1 sekaligus MotoGP, membuat juara dunia 7 kali itu semakin membara. Hamilton sempat dikabarkan ingin membeli tim Gresini Racing, namun tim yang dimiliki oleh keluarga Gresini tersebut tidak mau menjualnya. Nah, dengan krisis yang dialami KTM di pabrik, tidak dapat dipungkiri bahwa proyek mereka sebagai tim balap di MotoGP juga agak mengkhawatirkan. Namun hal itu tidak semudah kelihatannya. Ada banyak halangan berat untuk Hamilton jika ingin mengambil alih tim KTM. Mengambil alih KTM bukan perkara uang saja, yang mana uang tentunya bukan masalah besar untuk bintang sekelas Lewis Hamilton. Di sana ada Red Bull yang merupakan sponsor dan mitra utama KTM, sedangkan Hamilton adalah ikon Monster Energy seperti halnya legenda MotoGP Valentino Rossi. Jika berhasil diambil alih Hamilton, kemungkinan besar KTM malah akan disponsori oleh Monster Energy. Nama besar Hamilton juga akan memberikan dampak positif ke tim balap yang dimilikinya nanti dengan sponsor yang akan berebut untuk menempelkan logo di motor KTM. Di sisi lain, Red Bull sendiri juga berhasrat membeli KTM, jadi hal itu akan menjadi halangan untuk pembalap 40 tahun itu.
Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 ini mencoba memberikan warna baru dalam penyelenggaraan MotoGP 2025 lewat sebuah masukan. Pecco Bagnaia mengusulkan adanya bonus poin untuk pembalap yang bisa memenangkan 2 balapan sprint dan GP pada akhir pekan MotoGP. Poin bonus tersebut dianggapnya pantas sebagai reward untuk pembalap yang tampil konsisten dalam satu akhir pekan. Menurut laporan GP1, hal itu dikatakan oleh Bagnaia dalam acara Campioni in Festanya Ducati di Bologna, Italia pada awal pekan ini. Menurut Bagnaia, poin tambahan itu akan membuat kesempatan pembalap pendulang poin semakin beragam dalam setiap eventnya. Dengan demikian, kejuaraan akan semakin seru karena semua hal bisa diperebutkan oleh para pembalap. Dalam catatan Crash, sistem poin yang digunakan dalam balapan utama MotoGP pada saat ini sudah dipergunakan sejak 1993 atau 4 tahun sebelum Pecco Bagnaia lahir. Sejak diperkenalkannya balapan sprint pada 2023, ada ekstra 12 poin per akhir pekan balapan buat para rider, atau bertambah dari 25 poin yang sebelumnya diraih untuk memenangi sebuah balapan. Menurut Pecco Bagnaia yang musim ini harus rela jadi runner-up di bawah Jorge Martin, sistem poin saat ini sebenarnya sudah oke dan memungkinkan rider-rider terpacu karena masih bisa bersaing usai rentetan buruk. Jika menghitung race utama di MotoGP 2024, Bagnaia sebenarnya mengungguli Jorge Martin dengan 11 kemenangan berbanding 3. Tapi konsistensi Martin meraih hasil-hasil lebih sip di sprint race membuatnya jadi juara dunia. Saat ini, MotoGP mengadopsi sistem 25 poin maksimal dari balapan utama dan 12 poin maksimal dari sprint. Usulan yang diberikan Pecco Bagnaia sejatinya sah-sah saja. Namun, jika berkaca dari situasinya, memang sedikit sulit untuk merealisasikan pemberian bonus poin jika menang sprint dan main race akhir pekan. Lebih masuk akal ialah pengembalian tingkat kesakralan perburuan gelar juara dunia MotoGP dengan menghapus sprint race. Sebab sejak diperkenalkan pada MotoGP 2023, pro kontra terus bergulir akan penyelenggaraan balapan ekstra hari Sabtu ini. Casey Stoner pernah mengatakan bahwa Dorna perlu memulihkan esensi perburuan gelar juara dunia MotoGP di mana balapan yang sesungguhnya berada di minggu bukan hari lain.